lagi. Setelah dari Surabaya langsung terbang ke sini. Itu juga ibaratnya kalau pertama kali kita masih bodoh-bodoh, bla bla. Pokoknya tidak tahu dan ibaratnya Bagaimana? ikut aja, tidak tahu, takut juga, ya udah di depan nggak bisa mundur. Sendal jepit apa sepatu naik pesawat? Pertama kalau kita kan di PT diajarin harus pakai sepatu, jadi kita pakai sepatu. Tapi itulah disuruh ke kiri kita ke kiri. Jadi kayak kita itu kayak apa ya, dimandorin. Kan namanya pertama kali, jadi pertama. Kalau zaman sekarang saya akui semuanya orang sudah, karena dengan canggih teknologi canggih zaman now, mereka tidak terlalu kaku kayak dulu kita zaman dulu. Kita itu Terlalu kaku. bukan terlalu kaku, tapi memang belum ada yang namanya HP. HP ini kan baru sekitar, Kita belum ada HP di sana. belum, telepon rumah aja nggak ada. Kan kita telepon pakai itu apa? Kartu ya. Dulu. Telepon pulang. Terus terbang dari sini dari Surabaya ke Singapura kan. Sampai Singapura itu kan dijemput ejen medikal. Habis medikal nginap 1 malam, 2 malam, 1 hari di rumah ejen. Terus besoknya dijemput majikan. Bersyukur sekali karena majikan saya itu bisa bahasa Melayu. Oh, oke. Dia bisa bahasa Melayu. Jadi dari situ itu anak istrinya itu tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong dengan anak jadi pelan-pelan bisa bahasa Inggris. Jadi bisa bahasa Inggris. Tapi kalau semuanya tidak bisa bahasa Inggris, nggak tahu majikan ngomong apa, saya jawab apa, pokoknya taunya hanya yes no. yes no. Tapi berjalannya waktu itu terus majikannya juga, majikan pertama itu dokter kan. Jadi dia itu pengertian sekali, baik sekali. Dia orang asli Singapura, cuman bisa bahasa Melayu. Istri anaknya nggak bisa. Jadi bahasa Inggrisnya itu pelan-pelan saya ngomong-ngomong dengan anak-anaknya itu akhirnya bisa. Jadi kalau sedikit kita demi sedikit. Step by step. Jadi sedikit demi sedikit kita bisa. Dulu kan tidak diwajibkan bahasa Inggris, yang diwajibkan kamu bisa bekerja nggak, mampu kerja nggak, itu yang ditanya. Kalau sekarang kamu diwajibkan bahasa, tapi sampai sini nggak bisa kerja. Ya itu Kebanyakan. Kalau dulu kita yang penting bahasa itu tidak terlalu dituntut, yang penting kamu mampu kerja nggak, itu yang ditanya. Dulu kita pertama kali masuk itu kayak gitu. Baru perbedaan antara dulu dengan sekarang itu sangat beda jauh. Dulu kita potongan gaji itu cuma 3 bulan. Sekarang terus yang tahun 2000 itu justru potongan gaji itu berapa? 9 bulan dulu. Bahkan sampai 11 bulan. 1 tahun itu juga ada. Tapi sekarang ini katanya 6 bulan. Sekarang 6. Baru gaji dulu itu pertama kali masuk itu gaji pertama saya itu 230 dolar. Terus saya habis 2 tahun perpanjang baru dikasih 250. Segitu. Beda dengan sekarang, gaji tinggi tapi majikan banyak tuntutan, banyak yang tidak itu. Terus yang Kak masuk pertama itu langsung pekerjaannya langsung tahu atau diajar satu? Sampai di kebanyakan yang di PT kita diajarin, sampai di sini nggak dipakai. Soalnya setiap kebutuhan majikan itu beda-beda. Jadi majikan itu kita di sana kan diajarin kamu harus pakai kompor gas kayak begini, pakai vacuum. Tapi di rumah majikan dia pakai beda. Terus disuruh masak nasi pakai rice cooker. Rice cookernya yang kecil, yang cuma 1 mop. Terus saya tanya, saya kalau makan nasi begini, saya sendiri makan. Padahal dia itu anak 2, istri sama dia. Tambah saya 5. Saya lihat nasi 1 mok begini, saya langsung bilang, kalau saya makan ini saya sendiri makan, kamu nggak bisa makan. Dia ketawa, dia bilang, hah? Heran kan? Heran. Terus siangnya itu kebanyakan kita mintain masak bubur. Terus saya, kan kita namanya perut orang timur itu kalau makan bubur tidak kenyang. Jadi saya kasih tahu, tapi mereka kasih freedom lah. Jadi kalau kamu mau makan nasi ya silakan masak sendiri. Makanan itu selalu penuh. Jadi untuk urusan perut tidak masalah. Cuman kalau saya makan dengan mereka, nasinya itu saya harus, kan rice cookernya kecil kan.
saya harus masak 2 kali. Jadi satu buat mereka, satu buat saya sendiri. Tapi sekarang Oh sekarang bebas, jadi mau makan apa aja. Ya. Jadi bersyukur juga majikan itu bisa mengerti keadaan kita makin. Tapi kebanyakan tidak semua majikan itu mengerti. ya memang Tapi kita kembali pada diri kita sendiri ya. Tujuan utama kita dari kampung ke sini itu apa? ya, Kalau kita pengen sukses, berarti kita harus sabar. Betul. betul. Dan kunci kesuksesannya itu satu jujur, Ya, kerja keras, dan apa? Sabar. sabar. Kebanyakan orang itu lebih terbawa emosi dan mereka tidak punya sabar. Ya memang karena saat mereka Dan mendapat tantangan sedikit sedikit komplain, sudah banyak komplain. Kita harus bisa apa ya? Memahami keadaan. Memang rata-rata majikan tapi kira-kira kalau mereka sering ganggu pembantu majikan itu karena apa? Yang salahnya di mana? kebanyakan macam-macam itu alasannya itu banyak. Ada yang tidak betah, majikannya cerewet, dia nggak betah. Makannya cukup, istirahat cukup, dia nggak tahan cerewetnya. Ini salah, itu salah, banyak komplain dari majikan. Tapi ada juga yang majikannya baik, pembantunya yang nakal. Tapi ada juga yang gajinya besar, majikan banyak tumpuk. Itu yang bikin orang tidak banyak serba salah, tidak tahan. Apalagi di zaman COVID ini, itu banyak masalah. Kita lagi konsultasi teman-teman banyak yang lari ke tempat embassy, ke home, sama di fast itu banyak sekali. Nah, permasalahannya itu seperti itu. Tapi kalau sudah lari ke sana, kira-kira cepat atau lambat cari lagi majikan? Susah. Kalau sudah di sana itu susah sekali untuk dapat kerja lagi. Kita menyusah. Jadi mungkin pesan saya ke teman-teman, Oke, itu jangan ada masalah sedikit selalu bilang kabur. Kalau kamu kabur berarti kamu sudah putuskan income kamu. Karena di penampungan di embassy itu untuk dapat majikan lagi susah. Apalagi kalau kamu punya masalah dengan majikan. Itu susah, paling kamu hanya tunggu untuk dikembalikan ke Indonesia. Itu susahnya di situ. Jadi kita itu harus sabar, banyak sabar, dan kita harus rendah hati. Jangan lupa dari mana asal kita datang. itu penting Kak Ros, karena banyak adik-adik kita yang mereka datang, mereka banyak komplain, terus kadang mereka tidak sabar dengan situasi yang ada, langsung Betul. meledak. Dan kebanyakan orang itu merasa terlalu diprotekkan sama MOM. Tapi majikan juga kita harus balance ya, harus balance, take and give. Oke. Gitu, understand each other. Jadi kalau majikan ngomong, ya udah kita dengerin aja, walaupun menyakitkan. Kita sebagai pekerja jangan disimpan di hati. Masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Itu kamu akan sukses. Tapi kalau sedikit-sedikit kamu tersinggung, majikan ngomong begini kamu tersinggung, itu menyusahkan diri sendiri. Misalkan kamu langsung dipulangkan ke Indonesia, untuk proses masuk lagi susah. Tapi kalau kabur kan mereka banyak lari ke embassy sekarang penuh, malah Kapak itu dijadikan tempat penampungan buat nampung para pembantu di sini. Kemarin yang baru-baru yang dari 2020 yang kabur ke sana itu bukan sedikit, baru itu newcomer semua yang baru datang dari Indonesia. Mereka ada yang kerja baru 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, gak tahan kerjaan. Kalau kerja di sini itu benar-benar kamu harus tahan bantingan ya ibaratnya. Oke Kak, terus pertanyaan saya satu yang mana mungkin dari periode itu kurang menyampaikan hasil kami. Dari Indonesianya kurang kesiapan. Yang sebelum berangkat harus siap mental. Mental itu penting. Tapi siap mental kalau periode itu tidak mengatakan bahwa di sini ada masalah. Memang kalau di Indonesia mereka asal dapat uang. Kan yang PL itu yang nyari tenaga kerja itu kan dapat duit. Yang penting Dapat duit, tapi kan masuk mereka kantong harus dia tahu. nggak perlu itu. Makanya sampai sini banyak masalah. Jadi janji kepada periode itu mereka Ya tahu. untuk para pergroup yang PL yang Ya. cari-cari tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri, tolong siapkan para pekerja itu yang terutama itu mental. Karena untuk jadi TKI atau TKW para migran itu tidak semudah. Kebanyakan orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia dikirain kalau pergi ke luar negeri
yang dipikirkan itu wah gajinya besar, uangnya besar. Jangan pertama-tama itu harus siapkan mental, tenaga, kesehatan. Jangan pikirkan duitnya, karena di sini gajinya semakin besar, itu tuntutan dari majikan juga semakin banyak dan besar. Kalau kamu tidak siap mental, hanya bilang mau dapat gaji besar. Kalau orang yang sudah kerja itu, jangan kalian yang belum datang itu bandingkan diri dengan mereka. Mereka itu udah tahan bantingan sampai bertahun-tahun itu tidak itu. Tapi yang baru datang, justru sekarang yang banyak masalah itu yang baru-baru datang. 2 bulan, 3 bulan, ada yang cuma 2 minggu kabur. Tapi kan kalau seandainya mereka datang ke sini dan mereka punya masalah, yang PL di sana kan sudah lepas tangan. Lepas tangan, mereka malah lepas tangan di sini. Nah, yang pesan saya kedua, teman-teman yang masih dari Indonesia atau yang sudah pengalaman di Singapura dan pulang terus mau proses baru, tolong usahakan harus lewat agensi. Karena masalah sekarang yang di embassy yang kita ada konsultasi dengan mereka, itu mereka lewat calling visa. Nah, calling visa ada bermasalah. Baru-baru itu ada anak bulan apa ya? Bulan April itu ada anak NTT namanya Maria. Itu yang meninggal. Yang meninggal di sini terus kita bantu. Nah, itu lewat agen. Orang Sumba. Bukan orang Sumba, dia orang Bajawa. Watawai. Itu orang Bajawa, Manggarai atau itu karena ada agen itu waktu meninggal embassy juga tidak mau bertanggung jawab. Maksudnya dia masuk sini agennya. Dia lewat agen. Nah, kalau dia meninggalnya kan mendadak, tidak tahu sakitnya apa, mendadak. Tinggal polisi telepon ke embassy bahwa ada keluarga Indonesia yang meninggal di Singapura. Nah, begitu itu embassy kan tidak mau biayain untuk kirim pulang jenazah itu kan mahal. Nah, kalau kamu lewat agensi itu kamu bisa save karena nanti embassy itu tuntut majikan sama agen yang tanggung jawab, jadi bisa dikirim. Untuk kirim pulang jenazah dari Singapura itu biayanya $100.000. Jangan salah itu. 1.000. Kemarin itu sampai pusing, tapi akhirnya sampai dari gereja, dari KKIS, Keluarga Katolik Indonesia juga kita ada nyumbangin. Akhirnya terakhir kita mau kirim pulang jenazahnya untuk sumbangin donasi secara sukarela gitu ya. Akhirnya dari embassy itu press terus majikan dengan agen. Jadi majikan dengan agen yang bayar $100.000 itu bukan, itu 1 miliar lebih loh rupiah. Berarti ada tanggung jawab. Tapi banyak juga yang tidak lewat agen, itu yang bermasalah. Banyak masalah sekarang. Kemarin yang kita bantu ada orang yang baru datang dari Indonesia ya, itu dia sebelum datang itu yang tidak masuk akal ini ya, dia sudah hamil 5 bulan. Tapi kok periksa check up medikal itu nggak ketahuan kalau dia hamil. Orangnya kan gemuk besar, tidak kelihatan. Tapi di Singapura juga di check up medikal kok nggak ketahuan dia hamil. Kerja 2 bulan mau melahirkan. Akhirnya apa? Kabur ke embassy. Di embassy di sana. Melahirkan sekarang di sana. Embassy sampai detik ini tidak mau bertanggung jawab karena dia tidak melalui agen. Embassy tidak mau bayar dia untuk kirim pulang. Dia bisa saja dikirim pulang karena embassy bisa minta majikannya berikan tiket, tapi anaknya bagaimana? Melahirkan si anak laki-laki itu dengan suaminya sendiri. Nah, jadi embassy itu hanya tuh sekarang dia baru 8 bulan di Singapura. Dia jadi harus tunggu sampai 2 tahun. Jadi determinated baru dia bisa pulang. Itu dikirim pulang berarti nanti ada dari pemerintah yang baik, pemerintah Singapura yang baik. Jadi itu banyak resikonya. Jangan anggap bilang, wah orang-orang yang udah lama-lama itu enak gajinya $, jadi bisa ini bisa itu. Gak semudah yang Anda membayangkan, membalikan telapak tangan. Itu penuh perjuangan. Itu penuh. Harus korban perasaan dan harus banyak sabar. Ya teman-teman, jadi teman-teman banyak sekarang harus dengar karena harus lebih tahu. Dia Kemarin kadang ke embassy ya, sering ke embassy dan bicara dengan mereka yang bekerja di sana, ambassador di sana. Jadi dia lebih tahu bagaimana permasalahan itu. Jadi nanti ikuti terus sesi lainnya.